Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal Mukarram wal Muhtaram, asatidz, para kiai, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai menjadi husnul khatimah. Dan luar biasanya lagi adalah surat Al-Fatihah yang semakin sering kita membacanya, maka semakin selamat kita. Karena diriwayatkan, dijelaskan oleh Gus Baha, bahwasanya ketika suratul Fatihah diturunkan oleh Allah SWT, itu rajanya jin, rajanya setan, nangis luar biasa gegerungan. Iblis itu nangis sejadi-jadinya ketika suratul Fatihah diturunkan. Sehingga para penggawanya, para prajuritnya ngumpul semua. Ngumpul dan bertanya, ada apa? Apa yang sakit? Kenapa? Masing-masing pada nanya kenapa. Saya tidak sakit apa-apa, akan tetapi telah turun pada Rasulullah SAW surat Al-Fatihah yang luar biasa sekali. Yang apabila sering dibaca oleh umatnya, itu akan menjaganya. Dan itu kerugian besar bagi iblis. Karena tugas iblis cuma satu. Itu bukan tugas, janji dia. Ingin menyesatkan umat manusia di dunia ini, wabil khusus umat Islam, agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau sudah nyembah terus ke Allah, iblis akan ganggu di sisi yang lain. Ya. Jangan dikira kita yang muslim ini, yang beriman itu selamat dari gangguan iblis. Umat Rasulullah SAW ini umat tauhid yang tidak bisa disesatkan bagaimanapun caranya. Ya. Umat Islam ini umat yang tauhidnya selamat. Apa artinya tauhid? Tauhid itu ya tetap menyembahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Bukan orang-orang musyrik. Beda dengan umat yang lain. Mereka menyembah bukan pada Allah. Mereka menyembah pada perantara-perantara, pada dewa-dewa. Saya lihat di YouTube itu ada orang Yahudi ditanya, apabila engkau akan ibadah dan kamu berada di luar, kamu mau ibadah menghadap Tuhan kamu, milih mana? Masuk gereja apa masuk masjid? Orang Yahudi jawab, saya akan milih masuk masjid. Karena di masjid kita menyembah Allah, menyembah Tuhan, tidak ada penghalang. Kalau saya masuk gereja, di situ ada patung berhala. Dan kita dilarang menyembah berhala. Maka satu umat yang selamat tauhidnya itu umat Islam, yang tidak pernah menyembah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana iblis menggodanya? Diarahkan yang lain. Dijadikan umat Islam ini gangguannya supaya tidak bersyukur. Dijadikan sedih. Kenapa sedih? Urusan dunianya susah. Padahal dia sudah punya kunci. Sudah punya kunci umat Islam ini. Apa kuncinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ketika dia nggak bersyukur pada Allah, disitulah iblis masuk. Ketika dia menolak takdir Allah, disitulah iblis masuk. Ketika dia membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan orang lain, kenapa saya begini, maka sama saja dia dengan menolak qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya fabidzalika falyafrahu. Maka hendaknya orang Islam itu dengan dua rahmat tadi, dengan Allah, dengan Islam dan Rasulullah, falyafrahu, hendaknya bergembira. Gak usah pusing ngurusin dunia. Ada satu makalah yang luar biasa. Kira-kira kalau kita diperhatikan sama orang, kebutuhan kita sakit, dia yang nganterin obat kita, terus kita main ke rumahnya, main ke rumah orang tersebut yang memperhatikan kita, kebutuhan kita dipenuhi sama dia, main terus ngeluh, kira-kira gimana? Kita ngeluh sama orang tadi, yang kita kebutuhan kita dipenuhi sama dia, masih ngeluh, kira-kira gimana? Pasti orang yang bantu kita ini orang masih ngeluh aja. Kebutuhannya saya penuhi, sakit saya antar berobat sampai sembuh, kok masih ngeluh aja, nggak bergembira, nggak happy gitu. Padahal bebannya sudah. Ya kita ini sama dengan kita ini. Ya Allah, kita datang ke masjid, menghadap Allah masih ngeluh aja. Padahal Allah zat yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Ngopeni kita tuh luar biasa. Masih menampakkan ngeluhnya. Kamu sakit saya sembuhkan. Kamu lapar saya kasih makan. Di hadis yang pertama yang kita bahas kemarin. Kamu telanjang saya tutupi. Aib-aib kamu saya tutupi semua. Sehingga semua orang masih naruh hormat. Seandainya Allah bukakan aibnya, luar biasa. Punten nih kayak kejadian sekarang. Kita sebagai orang Islam kemudian yang punya akal waras, ini bukan arah politik. Setelah kejadian ijazah palsu bagaimana dibahas. Kira-kira orang yang waras itu mikirnya bagaimana? Gara-gara selembar kertas saja bikin apa sih? Allah kalau mau buka semua udah. Ini kereta wus, utangnya sekian 1 tahun, baru bunganya. Yang nanggung siapa? Kita semua. Pajak kita dibayar untuk itu. Padahal rakyatnya masih keleleran. Dibuka sama Allah satu-satu. Sok biar orang-orang pada mikir. Jangan jadi orang yang fanatik buta. Taklidul a'ma. Ada satu pelajaran yang saya baca. Jadi 2 keledai ini, satu keledai dibawa sama majikannya membawa kiri kanannya apa? Garam. Keledai yang kedua, kiri kanannya diisi dengan tepung. Kira-kira beratan mana nih? Sama-sama beratnya. Karena kiri kanan semuanya, yang satu garam, yang satu tepung. Yang isi garam nih keledai yang depan ini berjalan di depannya. Tiba-tiba ada sungai, si keledai pertama ini yang ngangkut garam ini luar biasa capek, ada haus, dia melipir masuk ke sungai tadi. Masuk ke sungai, karena garam masuk ke sungai jadinya apa? Jadi mencair. Pas mentasku enteng, seger, enteng. Duh, kok enteng, gak ada bebannya. Keledai yang kedua nanya, kamu kok orang yang gembira sekali? Seger tadi masuk sungai. Tadi kan panas, seger. Terus pas muncul kok enteng. Luar biasa. Wah, yang kedua nih pengen ngikut. Ah, saya ngikut juga lah.
nyemplung juga ke sungai, lebes. Masuk ke sungai, seger, pas ngangkat naik ke sungai, dari sungai apa terjadi? Karena dia tepung, kalau dikasih air jadi berat, malah ngos-ngosan. Ini yang namanya taqlidul a'ma, ngikut buta. Jangan sampai kita jadi orang Islam yang punya otak akal waras, hati waras, ikut-ikut bela-bela mati-matian. Padahal nggak tahu ujungnya apa. Sehat enggak, waras apa enggak. Itu namanya taqlidul a'ma. Nggak tanya dulu nih apa dasarnya, kenapa begini. Maka Allah selalu dalam ayat Al-Qur'annya, afala ta'qilun, afala tubsirun. Apakah kalian tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya? Afala tatafakkarun. Bis kita umat Islam, persatuan dijaga, ibadah yang kuat, rajin ngaji, nggak usah ikut-ikutan. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Allah Maha Adil. Maka di sini iblis ketika masuk ke orang Islam yang ngeluh, yang tidak bersyukur, masuk di situ supaya dia berontak, tidak tunduk lagi sama Allah SWT. Kurang apa sama Allah? Punya masalah apa dengan Allah? Sampai sholat aja nggak mau, taat saja nggak mau, tunduk saja nggak mau. Padahal dalam tubuhnya sendiri semuanya tunduk sama Allah. Kuku yang kita potong, apa kita perintahkan untuk tumbuh? Kamu tumbuh lagi ya? Nggak pernah, tapi dia atas perintah Allah tumbuh lagi. Rambut yang kita botaki, dia tumbuh lagi tanpa perintah dari kita. Semuanya sudah Allah atur. Maka luar biasa, dengan tetap mengaji, terus selalu bersyukur pada Allah atas nikmat yang luar biasa besarnya, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita doakan juga mudah-mudahan orang-orang yang belum ngaji dapat hidayah sehingga mau tergerak, dia mau jamaah, mau sholat. Yang belum sholat kita doakan mudah-mudahan mau sholat. Ya. Karena kalau nggak sholat mau ngapain lagi? Ya. Karena hakikat hadirnya kita itu bukan untuk apa-apa. Illa liya'budu, agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak sekali-kali saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Ayat tadi menegaskan bahwasanya alam semesta ini sebelum ada manusia, Allah ciptakan jin dulu. Jadi penghuni pertama alam semesta itu adalah jin dulu, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Untuk apa? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Semua aktivitas kita hendaknya bernilai ibadah. Kita ngobrol, kita makan, dan yang lain-lainnya. Maka untuk membentengi, menjaga, kita dawamkan Fatihah. Terserah mau baca Fatihah berapa kali. Dawamkan sholawat. Sampai ada kiai yang mengijazahkan bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi yang pertama yang merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai kepada saya, tidak bisa memberikan manfaat kepada saya, walan tablughu dharri fatadurruni, dan tidak akan sampai kalian
membahayakan saya, atadurruni, maka mintalah keamanan dari bahaya saya. Di sini ada harfun nasbi berupa lan, ada an, lan, idzan, kai. Jadi kalau fi'il mudhari ketemu dengan huruf ini, maka dia harus dibaca fathah. Zahaba yadhabu, takdirnya fi'il mudhari mabniun ala dhammah. Fi'il mudhari itu mabni ala dhammah, yadhabu, pergi. Tapi ketika kedahuluan kata an yadhaba, lan yadhaba, lan itu artinya tidak akan pernah, sampai kapanpun tidak akan pernah. Yang hanya bisa mendatangkan manfaat, kebaikan, dan mendatangkan kemudaratan, kebahayaan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa, siapapun nggak bisa. Orang sakti mandaguna kayak apapun, kalau tidak Allah izinkan, maka tidak akan pernah menjadi orang sakti. Sebagaimana mukjizat para rasul, para nabi. Tongkat Nabi Musa, kalau Allah tidak izinkan untuk berubah menjadi ular, nggak bakal jadi ular. Maka kalimatnya biizni, dengan izin Allah. Di sini Allah mengajarkan kita untuk tidak menyombongkan diri. Karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini wasiat Allah kepada hamba-hamba, termasuk kita semua. Law anna awwalakum wa akhirakum, kalau sekiranya orang-orang yang pertama dari kalian semua, wa akhirakum, dan orang-orang yang paling terakhir dari kalian semua, wa insakum wa jinnakum, dari jenis kamu manusia dan jin, kanu, mereka semua, ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka semua keadaannya seperti orang yang paling takwa, hati mereka orang yang paling takwa di antara salah seorang kalian, ma zada dzalika fil mulki syai'an, itu tidak akan menambah sedikit pun atas kerajaan saya. Gampangnya ngomong, kalau sealam dunia ini, sejagat raya yang Allah ciptakan, semua orang bertakwa pada Allah, dari jin dan manusia takwa semua, itu tidak akan pernah menambah sedikit pun dari kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Allah nggak butuh sama takwanya kita. Allah nggak butuh sama takwa alam semesta ini. Jadi jangan ngerasa sok yang paling suci, sok paling soleh. Karena nggak butuh Allah sama kita. Itu tidak menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya orang-orang yang dari awal, dari kalian semua dan orang-orang paling terakhir nanti, baik jin dan manusia, baik manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, mereka semua dalam keadaan orang yang paling durjana. Mana qasa dzalika min mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi sedikit pun
dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang dari awal yang Allah ciptakan sampai nanti yang terakhir dari jin dan manusia semuanya, kondisinya orang-orang yang durjana, durhaka, semua sealam semesta ini, nggak ngaruh sedikit pun, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau takwa, mau enggak, mau maksiat, mau durjana, mau apa, nggak ngaruh dengan kerajaan Allah SWT. Beda dengan kita, kalau kita punya anak, nurut kita senang. Anak yang bentongor kita sedih. Allah mah nggak butuh kalian mau sholat, mau enggak, sok aja silahkan. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran kerajaan Allah SWT. Allah tetap maha besar. Walaupun sealam semesta ini tidak ada yang sholat, Allah tetap maha besar. Tapi bagi kita umat manusia harus hati-hati. Sekiranya ada satu kampung, dalam satu kampung tidak ada yang istighfar, hati-hati. Hati-hati. Allah akan timpakan azab di situ. Saking luasnya, maha besarnya kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takwa juga Allah nggak butuh. Orang pada maksiat juga Allah nggak butuh. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merasa kecil dan jangan merasa besar. Jangan merasa kecil kalau kita dalam posisi banyak dosa. Ya Allah, saya kayaknya banyak dosa jauh dari Engkau. Kalau ada muncul perasaan itu dalam diri kita, kita bersyukur. Allah masih ngasih perasaan seperti itu, maka segera bertobat. Jangan sampai kita merasa kita nggak punya salah. Karena saking rajinnya tahajud, rajinnya sholat, rajinnya ngaji, terus muncul perasaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu muncul, perasaan itu muncul dari setan. Jangan sampai tertipu. Kalau Allah maha besar seperti itu, nggak butuh dengan ibadah kita, takwa kita nggak butuh. Apalagi kita jeung Rasulullah, ngamuk, ambek, kalau bahasa ininya futur. Kenapa ngambeknya? Doa ini nggak dikabul, doa itu nggak dikabul. Hidup begini-gini aja. Ngapain saya sholat? Padahal sholat buat diri sendiri. Itu seperti ada semut, ada tiang yang besar, ada semut kecil yang lagi ngambek. Kira-kira kalau nendangin semut tadi, nendangin tiang besar itu, kira-kira tiangnya runtuh apa enggak? Kaki yang pengkor jadinya. Perumpamaan kita seperti itu. Kita ngambek sama Allah, Allah maha besar. Allah luar biasa. Berdoa itu wajib. Dan itu merupakan ibadah, tapi jangan menuntut. Karena kita nggak tahu Allah kabulkan ya dari hal apa nih, kesini dulu tak, kesana dulu tak. Allah yang maha tahu mana yang lebih baik buat kita. Menggambarkan kemahabesaran, keluasan kerajaan Allah dibandingkan kita. Ada lapangan bola, kemudian di tengah lapangan bola itu ada kelereng, itulah bumi. Dan di kelereng itu ada debu yang nempel. Debu nempel itu seperti sebuah pulau. Di dalam debu itulah kita.
Gambarannya luar biasa seperti itu. Kecilnya, betapa kecilnya kita. Jagat raya yang luas itu Allah yang atur. Ya. Dalam ayat kursi Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena kantuk apalagi tidur. Nabi Musa protes. Kenapa sih Allah kok ada ayat begitu? Gus Bahan jelasin enak banget. Kenapa sih Allah ada ayat begitu? Dan ini ayat yang luar biasa, ayat kursi. Allah nggak terkena kantuk apalagi tidur. Ketika Nabi Musa protes bertanya, ya udah, Allah nggak jawab. Musa, kamu berdiri. Ambil gelas, isi gelasnya dengan air yang penuh. Pegang. Berapa lama pegang saja? Dipegang. Lama-lama pegel. Akhirnya pegel ngantuk. Geleong tumpah. Kenapa kamu tidur? Bagaimana seandainya, kata Allah, firman Allah, seandainya saya itu ngantuk. Saya ini penjaga alam semesta yang saya buat ini luar biasa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak tidur, nggak kena kantuk apalagi tidur. Jangan protes, jangan ngeluh terhadap apapun yang kita terima. Sabar, taat, tawakal. Karena ya takwanya kita nggak Allah butuhkan. Ini supaya menjadi perundungan buat kita, jadi orang yang Allah takdirkan rajin ke masjid, ya bersyukur. Jangan malah gumede. Kita melihat saudara-saudara kita yang belum mau sholat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah sehingga mau sholat. Yang sudah sholat mudah-mudahan Allah doakan mudah-mudahan istiqomah. Supaya kita bareng-bareng mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.